Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C20C. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nurul Azmi Multazam. Dan saya Yeni Widya Astuti. Dan saya Rustawati Eka Putri B. Dan saya Nurul Amelia. Baik, untuk materi yang akan dibahas mengenai pidato akan dipaparkan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pidato. Tahukah kalian apa itu pidato? Ya baiklah, kita mulai dulu dari pengertian pidato. Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat, memberikan gambaran tentang suatu hal yang ditujukan untuk orang banyak. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Di samping itu, ada pula tujuan pidato. Yang pertama, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang kedua, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Nah, untuk kriteria berpidato ada 7 poin. Poin pertama, isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, isinya mengunggah dan bermanfaat bagi pendengar. Ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. Keempat, isinya jelas. Kelima, isinya benar dan objektif. Keenam, bahasa yang dipakai mudah dipahami. Dan yang terakhir, bahasanya disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Selanjutnya, untuk kerangka susunan pidato ada 4. Pertama, pembukaan dengan salam pembuka. Kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis. Keempat, penutup atau kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup, dan lain-lain. Selain yang telah disebutkan tadi, ada pula fungsi pidato yaitu mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan, mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi, menciptakan suatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi atau pidato tersebut. Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi. Nah, anak-anak, dalam berpidato, kita harus memperhatikan tata tertib dan etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Adapun langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian isi, dan penutup. Sementara itu, etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika seseorang berpidato. Ketika berpidato, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, berupaya untuk menghargai dan membangun optimis bagi pendengarnya. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. Selanjutnya adalah praktik pidato. Pidato biasanya dipraktikkan oleh pemimpin organisasi kepada anak buah organisasinya. Pidato dipraktikkan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokratis.
Pidato dipraktikkan untuk menenangkan massa atau khalayak ramai. Dan pidato biasanya seorang pemimpin atau orang yang berpengaruh diwajibkan untuk menguasai teori pidato. Ada berbagai jenis-jenis pidato. Untuk yang pertama, pidato pembukaan. Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. Kedua, pidato sambutan. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Ketiga, pidato pengerahan. Pidato pengerahan merupakan pidato untuk mengerahkan pada suatu pertemuan. Keempat, pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Kelima, pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang terakhir, pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban ini merupakan pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Jadi, untuk pembahasan terakhir adalah metode pidato. Untuk metode yang pertama adalah impromptu atau serta-merta. Metode ini merupakan pidato yang apabila Anda menghadiri pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Keuntungan dari metode ini adalah lebih mengungkapkan perasaan pembicara, gagasan datang secara spontan, memungkinkan Anda terus berpikir. Adapun kerugiannya yaitu menimbulkan kesimpulan yang mentah, mengakibatkan penyampaian tidak lancar, gagasan yang disampaikan ngawur, dan deman panggung. Yang kedua, metode manuskrip, di mana metode ini merupakan pidato dengan naskah. Di sini tidak berlaku istilah menyampaikan pidato, tapi membacakan pidato. Manuskrip dibutuhkan oleh tokoh nasional sebab kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan kekacauan nasional. Keuntungan dari metode ini yaitu kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya, pernyataan dapat dihemat, kefasihan bicara dapat dicapai, dan tidak ngawur. Di samping itu, ada pula kerugiannya. Pertama, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung pada mereka. Kedua, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik. Ketiga, pembuatannya lebih lama. Ketiga adalah metode memoriter. Metode ini merupakan pesan pidato ditulis kemudian diingat kata demi kata. Keuntungan dari metode ini yaitu kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Kerugiannya, pertama, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara beralih pada usaha untuk mengingat kata-kata dan memerlukan banyak waktu. Nah, untuk metode yang terakhir adalah ekstemporan, di mana metode ini merupakan pidato sudah dipersiapkan sebelumnya berupa garis besar dan pokok penunjang pembahasan, tetapi pembicara tidak berusaha mengingatnya kata demi kata. Untuk keuntungan dari metode ini adalah komunikasi pembicara dengan pendengar lebih baik dan pesan dapat fleksibel. Untuk kerugiannya yaitu kemungkinan menyimpang dari garis besar dan kefasihan terhambat karena kesukaran memilih kata-kata. Jadi anak-anak, itulah tadi pemaparan materi mengenai pidato. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, itulah tadi pemaparan materi pidato yang dijelaskan oleh guru kita. Sungguh sangat mudah untuk dipahami, bukan? Maka dari itu, kami izin pamit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.